Oke, jadi statistika itu memiliki pengertian sebagai berikut. Statistika adalah angka-angka yang dikumpulkan, disusun, disajikan, dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi. Adapun statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara menarik kesimpulan dari data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Next, selanjutnya, kegunaan statistika. Kegunaan dari statistika itu ada 4. Yang pertama, statistika banyak diterapkan dalam berbagai ilmu seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bisnis, ekonomi, industri. Dan yang kedua ada pada pemerintah digunakan sebagai sensus penduduk. Dan yang ketiga, pengaplikasian pada zaman sekarang yang terkenal adalah polling, jajak pendapat, misalnya saat dilakukannya sebelum pemilu, yaitu hitung cepat saat pemilu. Yang keempat ada artificial intelligence. Oke, next, selanjutnya itu ada rumus statistika. Rumus statistika itu yang pertama ada rumus Mean. Nah, Mean itu sendiri adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai Mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Rumus Mean sendiri yaitu sebagai berikut. ME sama dengan sigma XI per N. Nah, keterangannya ME itu adalah Mean, sigma itu adalah epsilon atau jumlah, XI sama dengan nilai X ke I sampai ke N. N itu adalah jumlah individu. Next, untuk selanjutnya rata-rata Mean. Yang pertama itu ada hitungan Mean. Hitungan Mean memiliki pengertian sebagai berikut. Rata-rata hitung untuk data yang belum dikelompokkan, perhitungan nilai rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Jadi, X bar sama dengan sigma X1 per N, sama dengan X1 plus X2 plus X3, plus atau bisa kita bilang tambah ya, X3 tambah sekian-sekian, tambah Xn per N. Oke, next selanjutnya ada rata-rata ukur Mean, harmonis Mean, tertimbangan Mean. Yang pertama itu ada rata-rata ukuran Mean, kedua ada rata-rata harmonis Mean, ketiga ada rata-rata tertimbang Mean. Jadi, untuk rata-rata ukur Mean adalah merupakan besaran atau nilai yang menunjukkan keterpusatan data dalam hal menentukan nilai rata-rata ukur. Digunakan rumus sebagai berikut. G sama dengan N akar X1 dikali X2 sekian Xn, atau log G sama dengan dalam kurung sigma log Xi per N. Dan rata-rata harmonis Mean itu selain rata-rata hitung dan rata-rata ukur, untuk menghitung keterpusatan data dikenal pula dengan istilah rata-rata harmonis. Dan yang ketiga ada rata-rata tertimbang. Tertimbang Mean adalah rata-rata yang memperhatikan tingkat penting atau tindaknya macam hal yang dirata, biasanya timbangan yang digunakan dalam kuantitasnya. Oke, next selanjutnya. Oke adik-adik, selanjutnya ada median. Median mempunyai pengertian. Median adalah nilai data-data tengah dengan pengertian bahwa dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama dan pembaginya disebut sebagai median. Adapun untuk menentukan nilai median dapat dilakukan dengan cara untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, rumus median itu seperti ini. MD sama dengan B plus P sama dengan 1/2 N dikurang F besar per F kecil tutup kurung. Jadi keterangannya sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya MD sama dengan median, B adalah batas bawah di mana median akan terletak, N banyaknya data atau jumlah sampel, Fp adalah panjang kelas interval, dan F besar adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F kecil adalah frekuensi kelas median, dan untuk fungsinya itu menghitung nilai tengah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi data bergolong. Next. Selanjutnya ada modus. Nah, modus digunakan untuk gejala-gejala yang sering terjadi, diberikan dengan simbol MO. Modus dalam data kuantitatif ditentukan dengan melihat frekuensi tertinggi. Selanjutnya, rumus modus itu sendiri, MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. Nah, jadi
keterangannya, MO itu adalah modus, B adalah batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak, dan untuk P adalah panjang kelas interval. B1 sama dengan frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang banyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Oke, untuk fungsinya yaitu menghitung nilai yang sering muncul pada data yang telah disusun ke dalam distribusi frekuensi bergolong. Oke, next selanjutnya ada kuartil. Kuartil itu mempunyai pengertian sebagai berikut. Nilai kuartil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama dan membagi data tersebut dinamakan kuartil. Menentukan nilai-nilai kuartil tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu nilai-nilai kuartil untuk data yang belum dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi dan nilai-nilai kuartil yang sudah dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Adapun urutan menentukan nilai kuartil antara lain yaitu rumus kuartil. Rumus kuartil itu yang pertama ada kuartil data tunggal. Nah, ini adalah rumus kuartil data tunggal. Jadi QI sama dengan 1X dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4 atau 2X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4 atau 3X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 4. Dan untuk kuartil data kelompok yaitu rumusnya QI sama dengan L tambah dalam kurung I per 4N dikurang CF ditutup kurung X1 tutup kurung dibagi F. Jadi untuk keterangannya, Q itu adalah kuartil, L adalah titik bawah, N adalah banyak data, I adalah kuartil 1, 2, dan 3. CF adalah frekuensi kumulatif dan sebelum kelas. F kecil itu adalah frekuensi kelas kuartil. L adalah panjang kelas. Dan selanjutnya adalah desil. Pengertian desil yaitu nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama dan yang membagi data tersebut dinamakan desil untuk menentukan nilai desil tersebut. Oke, next, rumus desil. Rumus desil data tunggal yaitu adalah DS sama dengan 1X dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 10 tutup kurung atau 2X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 10 tutup kurung atau 3X 3X N tambah 1 tutup kurung dibagi 10 atau 10X dalam kurungnya N tambah 1 atau dibagi 10. Nah, desil data kelompok yaitu mempunyai rumus sebagai berikut. DSI sama dengan L tambah dalam kurung I per 10N dikurang CF dalam tutup kurung X I tutup kurung. Untuk selanjutnya keterangan D desil, L titik bawah, N banyak data, I desil 1, 2, 3 sampai 10. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas. FD adalah frekuensi kelas desil. L kecil adalah panjang kelas. Oke, next selanjutnya persentil. Nah, persentil itu adalah data dibagi menjadi 100 sama banyak sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 buah bagian yang sama banyak sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Sedangkan pada desil, data dibagi menjadi 10 sama banyak sehingga ada 9 buah nilai desil. Terus rumus dalam mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal berbeda dengan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Sehingga ulasan tentang materi di sini akan dibagi menjadi 2 buah, yaitu rumus kuartil, desil, dan persentil data tunggal serta rumus kuartil, desil, serta persentil data kelompok. Oke, next selanjutnya yaitu ada rumus persentil.
Rumus presentil itu sendiri ada presentil data tunggal. Jadi di presentil data tunggal ini rumusnya adalah PS sama dengan 1X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100, atau 2X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100, atau 3X dalam kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100, atau 99X dalam kurung N ditambah 1 atau dibagi 100. Oke, next selanjutnya presentil data kelompok. Untuk presentil data kelompok ini FSI sama dengan L tambah dalam kurung I per 100N dikurang CF tutup kurung dikali XI sama dengan FD. Jadi untuk keterangannya yaitu D sama dengan presentil, L adalah titik bawah, N adalah banyak data, I adalah presentil 1, 2, sampai 3, dan 100. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, FD adalah frekuensi kelas presentil. Jadi L kecilnya adalah pancam kelas. Oke, next selanjutnya. Soal mean. Nah, dalam soal mean ini, data umur mahasiswa PBSI Ciputat kelas 12 3A 29. Tentukan rata-rata hitung dari data di bawah ini. Nah, jadi itu ada nama-nama siswanya dan umur. Dan ini adalah penjelasannya. XI sama dengan 21 tambah 19 tambah 19 tambah 20 tambah 19 tambah 18 tambah 18 tambah 24 tambah 22 tambah 25 tambah 26 tambah 20 tambah 21 tambah 20 lagi tambah 20 tambah 19 tambah 22 tambah 20 tambah 25 tambah 20. N nya adalah 20. Jadi jumlah data dibagi dengan banyaknya data, jadi nilainya adalah 20,9. Selanjutnya itu adalah soal median. Nah, soal median itu adalah data ganjil kelompok ganjil. Nah, ini yang soal kelompok ganjil. Jadi 19 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data di bawah ini. Jadi datanya itu adalah 18. Datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi X sama dengan N tambah 1 per 2. Jadi mediannya adalah 19 tambah 1. 19 adalah per 2. Jadi med sama dengan 19 tambah 1 per 2 sama dengan 10. Mediannya sama dengan X10 sama dengan 20. Karena 19 ditambah 1 adalah 20 dan dibagi 2. Untuk data genap kelompok, 20 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung umurnya. Hasil pengukuran umur ke-20 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data di bawah ini. Datanya sudah diurutkan seperti data yang tadi. Dan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X dalam kurung N per 2 tambah X dalam kurung N plus 2 tambah 1. Jadi ME adalah 1. Jadi 1 per 2 X dalam kurung 20 per 2 tambah X dalam kurung 20 per 2 tambah 1 tutup kurung sama dengan 1 per 2 X10 tambah X11 sama dengan 1 per 2 20 tambah 20 sama dengan 1 per 2 40 tambah 20. Soal modus, tentukan modus dari sampel umur di bawah ini. Sampel umurnya sudah diurutkan. Terus jawabannya modus adalah 20, max adalah 26, min 18. Jadi itu adalah jawaban dari soal modus. Selanjutnya
tambah 0,25 sama dengan 19 tambah 0,25 dalam kurung X5 tambah 1 dikurang X5. Jadi sama dengan 19 tambah 0,25 dalam kurung 19 dikurang 19. Jadi hasilnya adalah 19. QI sama dengan nilai yang kedua itu adalah Q2 sama dengan 2 dalam kurung 20 tambah 1 per 4. Oke, jadi 10,5 sama dengan 20 tambah 0,5 dalam kurung X10 tambah 1 dikurang X10. Yang kedua ada 20 tambah 0,5 dalam kurung 20 dikurang 20, hasilnya 20. Jadi selanjutnya lagi QI untuk nilai yang ketiga. Q3 sama dengan 3 dalam kurung 20 plus 1 per 4. Jadi 15,75 X 15 tambah 0,75 dalam kurung X 15 tambah 1 dikurang X 15. Jadi 22 tambah 0,75 dalam kurung 2 dikurang 22 sama dengan hasilnya 22 tambah 0 sama dengan 22. Ganjil kelompok ganjil. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 seperti tadi untuk data 21. Jawabannya Q1 nilai yang ke-1 itu maka Q1 sama dengan 1 dalam kurung 21 tambah 1 per 4. Jadi nilainya itu adalah 5,5. Maka X5 tambah 0,5 sama dengan 19 tambah 0,5 dalam kurung X5 tambah 1 dikurang X5. 19, maka X5 tambah 0,5 sama dengan 15 tambah 0,5 dalam kurung X5 tambah 1 kurang X5 tutup kurung sama dengan 19 tambah 0,5 dalam kurung 19 kurang 19 adalah 19. Oke, untuk Q ketiganya adalah Q3 sama dengan 321 tambah 1 per 4 sama dengan 16,5. Jadi X16 tambah 0,5 sama dengan X16 tambah 1 dikurang X15 sama dengan 22 tambah 0,5 sama dengan 24 dikurang 22 sama dengan 22 ditambah 0,5 sama dengan 22 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 23. Terus untuk soal desil itu tentukan nilai D7 dari data yang sudah tersusun 18, 19, 19 dan sekian. Jadi DI-nya adalah nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 per 10. Jawabannya maka D7 sama dengan 7 dalam kurung 20 tambah 1 tutup kurung per 10 sama dengan 14,7. Maka I-nya adalah 14 sama dengan 21 ditambah 0,7 dalam kurung 22 dikurang 21. Jadi hasilnya itu adalah 21 per 7. Soal persentil. Tentukan nilai P10 dari data 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 24, 25, 25, 26. Nilai yang ke I dalam kurung N plus 1, 100. Oke, maka jawabannya adalah P10 sama dengan 10 dalam kurung 20 tambah 1 tutup kurung per 100. Maka nilainya adalah 2,1. 2,1 sama dengan 2 plus 0 tambah 2 tambah 0,1. Jadi 18 tambah 0,1 dikali 19 dikurang 18. Jadi hasilnya adalah 18,1. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kakak. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.